Shalom Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama lagi. Saya berharap saudara sudah siap dengan Alkitab saudara dan juga dengan buku catatan. Hari ini kita akan belajar mengenai tema ini, priceless. Jadi mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Ayat 3, Pak, Ibu, Alkitab bilang, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman atau zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, priceless, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, begini Pak Ibu, mari saya ajak saudara untuk kembali ke ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, karena rahmat Tuhan yang besar, saudara dan saya itu dilahirkan kembali. Artinya kan kita semua paham, dulu kita binasa oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita buat. Puji Tuhan, Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia mati, pada hari ketiga dia bangkit, sehingga pada akhirnya dengan kuasa kebangkitannya, lalu kita mempercayai karyanya di salib, membuat saudara dan saya berpindah dari kematian yang kekal karena dosa. Akibat mempercayai Kristus sebagai Tuhan, kita berpindah kepada kehidupan yang baru, kehidupan kekal melalui karya Kristus. Nah, percayalah bahwa begini, saudara dan saya tidak mungkin bisa diselamatkan dengan kekuatan kita sendiri atau dengan usaha kita sendiri. Sebab tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya, kecuali Tuhan harus menolong kita dengan maksud penyelamatan yang Dia kerjakan, sehingga pada akhirnya di dalam kematian kita bersama dengan Kristus, pada waktu Dia bangkit, kita dilahirkan kembali. Amin. Nah, coba saudara lihat, kenapa kita dilahirkan kembali? Supaya pada akhirnya Alkitab bilang ini, saudara dan saya akan menjalani sebuah kehidupan yang kaya dengan pengharapan. Kekuatan dari pengharapan itulah yang membuat saudara dan saya akan menerima suatu bagian, Alkitab bilang, yang tadi saya bilang Pak Ibu, priceless. Bagian yang gak bisa binasa, bagian yang gak bisa cemar, dan bagian yang gak bisa layu. Artinya bagian yang akan bertahan dari awal sampai akhir itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini, bagian apa yang setelah kita lahir kembali, dilahirkan kembali dalam Kristus, lalu kemudian Tuhan meletakkan pengharapan di dalam kita, supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan bagian yang priceless untuk dipertahankan dalam kehidupan kita. Ternyata kalau saudara baca di ayat yang kelima, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita begini, bahwa bagian yang priceless, yang tidak bisa dirampas dari dalam kehidupan kita, itu satu saja Pak Ibu, berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, iman. Makanya begini, sangat penting bagi saudara dan saya untuk mulai mengejar sebuah kehidupan yang dikenal sebagai kehidupan di dalam iman. Nah, puji Tuhannya kitab Roma itu mengajarkan kalimat ini buat kita, kebenaran ini buat kita, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak muncul tiba-tiba Pak Ibu. Iman tidak dilempar langsung dari langit, enggak. So, ini yang Alkitab bilang, iman itu akan muncul, akan lahir, akan bertumbuh dalam kehidupan saudara dan saya pada waktu saudara dan saya mendengarkan firman Kristus, akoe, mendengarkan firman Kristus dengan seksama untuk kepentingan memahami isi dari kebenaran tersebut.
Sebab siapa saja yang mendengarkan firman Allah dengan seksama, lalu memahami berita yang diajarkan kepada kita, maka secara natural iman itu akan timbul dari dalam kehidupan kita. Nah, begini Pak Ibu, kalau ada banyak hal yang bisa digoncang dalam kehidupan saudara dan saya, maka hal yang tidak bisa tergoncang di dalam kita, hal yang priceless yang harusnya kita pertahankan seumur hidup di dalam kita, adalah yang satu ini, iman. Sebab kalau yang lain bisa digoncang, kesehatan bisa digoncang, usaha bisa digoncang, apapun yang ada pada kita bisa digoncang. Ternyata ini yang Alkitab bilang, hal yang paling berharga yang bisa saudara dan saya pertahankan dalam kehidupan, yang mau dibombardir dari sisi manapun itu tidak bisa digoncang. Ini nih Alkitab bilang, iman. Makanya mengapa di hari-hari yang seperti sekarang ini, saudara dan saya harus mulai membangun sebuah gaya hidup yang baru, seperti yang firman Tuhan ajar. Gaya hidup yang saya maksudkan adalah gaya hidup yang terbiasa cari firman Tuhan, seperti orang mencari harta, mengejar firman Allah sungguh-sungguh, lalu begini, mendengarkan dengan seksama seluruh kebenaran firman Allah yang diajar demi kepentingan untuk memahami isi kebenaran itu, supaya pada akhirnya one day at a time, dari satu hari ke hari berikutnya, Tuhan mulai bekerja menambahkan imannya di dalam iman kita dari satu hari ke hari berikutnya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa hidup di dalam iman. Amin. Nah, begini Pak Ibu, apakah iman? Hal yang priceless, hal yang berharga, yang Kristus tempatkan di dalam kita sejak kita mengalami kelahiran kembali. Iman, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini Pak Ibu, pistis. Apakah pistis? Pistis punya pengertian yang pertama adalah begini, keyakinan tentang sebuah kebenaran. Nah, buat kita apakah kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Berarti ini yang Alkitab bilang, iman adalah keyakinan akan kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Yang kedua, apakah iman atau pistis? Iman atau pistis punya pengertian yang kedua adalah begini, jaminan kepastian. Dan semua kita tahu bahwa bumi ini tercipta, segala sesuatu tercipta karena Tuhan mengeluarkan suara melalui yang kita kenal hari ini dengan sebutan Tuhan berfirman. Dengan kata lain, Alkitab bilang begini, iman adalah keyakinan kita akan kebenaran firman Allah. Sebab kebenaran firman Allah adalah sebuah jaminan kepastian. Begini Pak Ibu, ada orang-orang dalam kehidupan kita yang pada akhirnya kita menemukan bahwa waktu mereka memberikan sebuah janji, ternyata janji itu nggak digenapi. Waktu orang menjanjikan sesuatu, yang kita pelajari tentang hidup adalah begini, tidak semua orang bisa memberikan sebuah jaminan yang pasti. Nah, beda halnya dengan Tuhan. Waktu Tuhan berbicara atau waktu Tuhan berjanji, ini yang Alkitab bilang, isinya hanya berkaitan dengan dua hal saja. Dia jamin dia punya perkataan, satu, dan yang kedua, apapun yang dia katakan, itu pasti jadi. Amin. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja begitu rupa sampai tujuan dari firman itu akan terlaksana. Berarti dari awal Alkitab bilang begini, waktu orang dilahirkan kembali, orang kemudian bisa berharap. Berharap terhadap apa? Berharap bahwa di dalam kita akan tersimpan hal-hal yang priceless, hal yang tidak bisa dinilai pakai uang Pak Ibu, yaitu iman. Artinya waktu kita lahir kembali di dalam Kristus, lalu kita terbiasa menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Waktu kita diajar firman Allah, kita menjadi orang-orang yang sangat serius belajar, mendengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami apa yang diajarkan kepada kita. Ternyata yang akan lahir di dalam kita adalah begini Pak Ibu, keyakinan mengenai kebenaran di dalam firman Allah, dan keyakinan penuh bahwa firman Tuhan adalah jaminan kepastian buat hidupnya kita. Berarti kalau begini, kalau orang bilang tidak mungkin, tapi kalau firman Tuhan bilang mungkin, berarti ini yang harus terbangun di dalam kita sebagai iman. Kita akan lebih berpegang kepada Tuhan punya perkataan. Mengapa? Sebab perkataan Tuhan di dalam firman-Nya adalah sebuah jaminan kepastian. Amin.
Orang lain punya kata-kata belum tentu pasti. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, Pak, Ibu, mau tunggu waktu berapa lama pun, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dalam waktu yang Tuhan tentukan, apapun yang Dia bilang pasti terjadi untuk hidup saudara dan saya. Amin. Makanya begini, kita harus memelihara apa yang priceless dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan beri untuk kita, yaitu iman. Amin. Kalau iman itu kita pelihara, ini yang Alkitab bilang. Iman itulah yang akan membuat saudara dan saya bisa berhadapan dengan, coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, ini yang Alkitab bilang. Bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Kita dikasih oleh Tuhan iman. Hal yang priceless. Berbahagialah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Ayat 6 bilang, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi begini, Tuhan kasih buat kita iman. Waktu kita dengarkan firman Allah dengan serius dan memahami kebenaran di dalamnya. Kita harus berbahagia. Mengapa? Sebab begini, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Alkitab bilang, saudara dan saya, menyukainya atau tidak, akan berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Kita akan digiring seketika, Alkitab bilang. Garis bawahi itu kata, supaya saudara dan saya jangan patah arang dulu. Ingat, Alkitab bilang ini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu, garis bawahi, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya ulang, selama kita hidup di bumi, satu, saudara dan saya harus berbahagia, bergembira, karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya iman. Amin. Tapi dua, ini Alkitab bilang, kamu perlu bergembira sebab duka cita yang muncul karena berbagai-bagai pencobaan dalam saudara dan saya punya kehidupan, itu cuma terjadi seketika. Amin. Bilang dulu dengan saya kata ini, seketika. Oke, seketika. Pencobaan yang saudara dan saya alami itu cuma seketika. Betul? Oke. Nah, ternyata ini yang Alkitab bilang. Berbagai-bagai pencobaan yang terjadi seketika dalam hidup saudara dan saya, ternyata begini, punya satu tujuan. Supaya, berdasarkan ayat-ayat ini, supaya saudara dan saya punya iman itu dimurnikan. Alkitab bilang di ayat 7, maksud dari berbagai-bagai pencobaan yang mendatangkan duka cita seketika di dalam kamu punya kehidupan adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti ini yang Alkitab bilang. Nah, saudara dan saya lahir kembali, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya pengharapan, sehingga pada akhirnya iman itu diberikan kepada kita, muncul dalam kehidupan kita, karena kita mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kita, lalu memahaminya. Lalu begini, waktu kita jalani hidup kita tiap-tiap hari, saudara dan saya, maaf Pak, Ibu, saya harus pakai kalimat ini. Saudara dan saya pasti akan berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan yang mendatangkan duka cita buat kita. Tapi garis bawahi, hanya seketika. Mengapa sangat penting berbagai-bagai pencobaan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Alkitab bilang, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sehingga pada akhirnya, semakin hari berganti, waktu kita satu pencobaan ke pencobaan yang lain, saudara dan saya punya kemurnian iman, itu menjadi semakin teruji, semakin murni. Alkitab bilang, diuji pakai api pun itu tahan banting. Amin. Sebab begini, penting bagi kita mengalami berbagai-bagai pencobaan yang mendatangkan duka cita walau hanya seketika. Penting bagi kita untuk memiliki iman yang murni, yang setelah diuji pakai api kita tetap bertahan. Soal ini yang Alkitab bilang di ayat 7. Kalau orang waktu dimurnikan pakai api ternyata imannya teruji sebagai iman yang murni, Alkitab bilang ini, nanti pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, saudara dan saya akan memperoleh, bayangkan Pak Ibu,
1, puji-pujian. 2, kemuliaan. 3, kehormatan. Secara ini yang kita tahu. Hari ini di bumi yang sekarang kita pijak, rata-rata kita akan didapati sebagai orang-orang yang begini kan, memberikan puji-pujian kepada Tuhan, memberikan kehormatan kepada Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi hari ini orientasi kita adalah pujian, kemuliaan, kehormatan kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi ini yang Alkitab bilang, waktu kita dilahirkan kembali, mari saya ulang dari awal. Waktu kita dilahirkan kembali di dalam nama Kristus Yesus, saudara dan saya memperoleh pengharapan. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya iman akibat kita mendengarkan firman Allah dengan seksama, lalu kemudian kita memahami firman Tuhan oleh pertolongan Roh Tuhan. Sehingga pada akhirnya iman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah begini, iman itu harus diuji kemurniannya. Ayat 6 bilang, diuji dengan cara begini. Saudara dan saya harus berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan, lalu mendatangkan duka cita buat kita. Saya ulang, tapi hanya seketika. Ini penting, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang imannya murni, teruji pakai api. Amin. Sebab begini, reward yang akan kita dapat itu hebat Pak Ibu. Saya ulang, kita yang biasanya memberikan pujian, kemuliaan, dan kehormatan kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang di ayat 7, nanti ya, nanti. Kalau saudara dan saya punya iman teruji oleh api, karena kita pes berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupannya kita, ini yang Alkitab bilang, nanti saudara dan saya akan dipuji oleh Tuhan. Saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara dan saya akan memperoleh kehormatan dari Tuhan. Bukankah itu worth it? Amin. Makanya ini yang saudara dan saya harus ingat dengan baik. Iman dimurnikan, itu inti. Bagaimana cara iman dimurnikan? Alkitab bilang, dengan berbagai-bagai pencobaan. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah pencobaan? Pencobaan Alkitab bahasa Yunani bilang peirasmos. Peirasmos itu pengertiannya adalah begini Pak Ibu. Ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap integritas, ujian terhadap kebajikan atau kebaikan di dalam hidupnya kita, ujian terhadap keteguhan hati kita dalam mempercayai firman Tuhan. Saya ulang Pak Ibu, ingat, iman dimurnikan supaya pada akhirnya waktu diuji pakai api, kita ditemukan sebagai orang-orang yang imannya sangat teruji, sangat murni. Bagaimana cara iman dimurnikan? Alkitab bilang dengan berbagai-bagai pencobaan, atau ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya dalam hidup kita, selama kaki kita berpijak di bumi, saudara dan saya akan berhadapan dengan ujian kesetiaan, ujian integritas, ujian apakah kita tetap bertahan dalam kualitas kehidupan sebagai orang yang dikenal baik, atau orang yang terbiasa mengerjakan kebajikan atau enggak. Ujian yang akan menguji kita. Apakah saudara dan saya adalah manusia-manusia yang sangat teguh kepada keyakinan yang kita yakini bersumber dari firman Allah. Makanya ini yang saudara dan saya harus cermati ulang sebentar. Waktu saya hadapi sebuah kisah tertentu, sebuah cerita tertentu, sebuah proses tertentu, coba review ulang. Jangan-jangan ini adalah ujian kesetiaan. Kepentingan dari ujian kesetiaan adalah untuk membuat iman saudara dan saya murni. Diuji pakai api, dibakar pakai api, itu iman tetap teruji murni, teruji di hadapan Tuhan. Makanya begini, kalau kita akhirnya tahu bahwa yang sedang saya hadapi adalah ujian terhadap kesetiaan saya kepada Tuhan, kesetiaan saya kepada janji, kesetiaan saya kepada sesama manusia, kesetiaan saya terhadap kepada pasangan kita, entah kepada suami, entah kepada istri. Kalau saudara dan saya berhadapan dengan ujian kayak begitu, ingat ini baik. Ini penting untuk saudara dan saya. Sebab ini yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya teruji setia, Alkitab bilang ini, imannya kita itu akan menjadi iman yang priceless. Semua orang yang punya iman yang priceless, yang berhasil lolos diuji pakai api,
ujung-ujungnya pasti akan menerima pujian dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan. Worth it, betul? Cek ulang. Jangan-jangan kisah yang hari ini sedang saya hadapi, cerita atau proses yang hari ini sedang saya hadapi adalah ujian terhadap integritas. Nah begini Pak Ibu, apakah integritas? Kalau saudara lihat di Merriam-Webster Dictionary, kamus dari Merriam-Webster yang biasa digunakan di Harvard University, Oxford University, dan seterusnya. Definisi dari integritas dalam Merriam-Webster Dictionary itu mengatakan kalimat ini, memberitahukan terminologi ini. Integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Berarti ini terminologi integritas mengacu kepada realita begini, bahwa semua orang yang berintegritas adalah semua orang yang memiliki ketaatan yang gak bisa diombang-ambingkan. Semua orang yang memiliki integritas dalam kehidupan adalah orang-orang yang memiliki ketaatan yang sangat teguh. Mau diapakan saja, mereka tetap akan bertahan pada ketaatan mereka. Gak bisa diselewengkan, gak bisa diputar balik. Coba, ini Alkitab bilang. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan, saya ulang lagi ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang priceless. Berarti kasih tahu untuk diri sendiri, kalau integritas saya lagi diuji, maka saya harus berhasil keluar dari ini ujian. Kalau ketaatan saya sedang diuji, maka ketaatan ini harus bertahan teguh, nggak boleh digeser. Saudara dan saya punya ketaatan pada firman Allah, nggak boleh digeser cuman gara-gara makanan. Saudara dan saya punya ketaatan kepada firman Allah, nggak boleh digeser, nggak boleh berubah, nggak boleh goncang hanya gara-gara uang. Saudara dan saya punya ketaatan kepada firman Allah, gaya hidup taat kepada firman Tuhan, nggak boleh juga digoncang atau digeser hanya gara-gara posisi atau kekuasaan Pak Ibu. Ingat, ini yang Alkitab bilang. Berbagai-bagai peirasmos, artinya saudara dan saya selama kaki kita berpijak di bumi, integritas kita akan diuji Pak Ibu. Nah pada titik ini saudara dan saya sudah tahu tujuannya, supaya iman kita murni. Kalau iman kita ditemukan murni, priceless, ini yang Alkitab bilang, kamu bakal dipuji, kamu bakal dihormati, kamu bakal menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan. Amin. Berikutnya, apakah peirasmos atau pencobaan? Alkitab bilang, ujian terhadap kebajikan, atau kita biasa kenal dengan kata ini, kebaikan. Bapak Ibu, begini, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar itu pasti baik. Saudara masih ingat? Alkitab mencatat, kemanapun Yesus pergi, di mana saja Yesus berada, dengan siapa saja Yesus bertemu, orang kebanyakan memanggil dia dengan kalimat ini, guru yang baik. Jadi begini, kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang-orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, iman yang merupakan pemberian Tuhan kepada kita, karena kita terbiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu kita yakini, firman itu menjadi sebuah jaminan kepastian buat hidupnya kita. Dengarkan ini baik, semua orang beriman dalam Kristus Yesus harusnya dikenal sebagai orang benar yang hidup baik. Amin. Yang terbiasa berbuat baik Pak Ibu. Kalau saudara dan saya hidup jahat, nah ini yang perlu kita pertanyakan. Sudah lahir kembali belum di dalam Kristus? Sudah dengarkan firman Allah atau belum di dalam Kristus? Sudah paham berita firman Allah yang diajarkan kepada kita atau belum di dalam Yesus Kristus? Sebab kalau saudara dan saya mengaku lahir kembali di dalam Kristus, tapi kita tetap hidup jahat, nah itu kan omong kosong Pak Ibu. Itu adalah sebuah kebohongan yang kita tampilkan di depan publik. Kalau saudara dan saya mengaku beriman kepada Kristus lalu kita dikenal sebagai orang jahat, itu kan sebuah kebohongan. So ini yang Alkitab bilang, siapa memiliki iman, pemberian Tuhan dalam kehidupan, mereka yang berhadapan dengan berbagai pencobaan. Tujuan dari pencobaan itu adalah menguji
Apakah saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, imannya itu sangat murni mempercayai firman Allah, bahwa kebenaran firman Allah menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat Pak Ibu, masih ingat nggak ada ayat dalam Alkitab yang bilang ini, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Lalu kalimat terakhirnya bilang ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik. Apakah kata baik? Kata baik dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini Pak Ibu, kalos. Kalos itu artinya adalah begini, pekerjaan yang bernilai, pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang menguntungkan orang lain, pekerjaan yang begini, waktu kita melakukannya, orang lain diuntungkan. Berarti kan ini Alkitab bilang, kalau saudara dan saya dikenal sebagai orang yang memiliki keyakinan akan kebenaran firman Allah sebagai sebuah jaminan kepastian, lalu firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa kamu diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik, dan kehendak Tuhan buat kita adalah supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ini yang Alkitab bilang, harusnya sebagai orang beriman, kamu dikenal sebagai orang yang terbiasa mengerjakan tindakan-tindakan bernilai. Pekerjaan yang kita hasilkan, pekerjaan yang sangat bernilai. Saudara dan saya pun harusnya dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan orang lain. Pekerjaan yang kita kerjakan juga harus memberikan keuntungan kepada orang lain. Saudara dan saya kalau mau dikenal sebagai orang baik, pertanyakan begini, apakah tindakan yang saya buat adalah tindakan yang terhormat gak? Sebab orang beriman seharusnya dikenal sebagai orang bernilai, orang yang menguntungkan orang lain, dan orang yang terhormat dalam kehidupan tiap-tiap hari. Amin. Ingatlah Pak Ibu, diuji dalam perbuatan baik itu kita akan mengalami duka cita. Sebab begini, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, percayalah Pak Ibu, itu gampang dikerjakan. Tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, nah itu susah. Makanya ini yang Alkitab bilang, kamu akan berhadapan dengan duka cita, tetapi ingat, duka cita itu cuma seketika. Saudara dan saya harus bertahan dalam prinsip ini. Seperti begini, Alkitab bilang, Bapaknya kita, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, adalah pribadi yang baik, Alkitab bilang, kepada orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Coba lihat, Bapaknya kita, yang firman-Nya diajarkan kepada kita, yang suaranya diperdengarkan kepada kita dalam pelajaran-pelajaran firman Allah yang kita dengar tiap-tiap waktu, ternyata dikenal sebagai Bapa yang baik, Bapa yang tetap bertahan mengerjakan tindakan bernilai, tindakan menguntungkan orang lain, tindakan terhormat, sekalipun itu orang-orang berbuat jahat, itu orang-orang nggak tahu berterima kasih untuk semua hal baik yang Bapa telah kerjakan. Saudara bayangkan, kita ini berdosa, Tuhan memutuskan, Bapa memutuskan untuk kasih pemberian paling hebat yang bisa Dia berikan kepada saudara dan saya, yaitu mengirim putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang begini, apa yang Bapa kerjakan, apakah itu perbuatan baik? Iya, perbuatan baik. Pertanyaannya adalah begini, berikutnya, apakah perbuatan baik yang Bapa kerjakan itu menguntungkan saudara dan saya? For sure, menguntungkan saudara dan saya. Makanya ini yang Alkitab bilang, bahwa selama saudara dan saya hidup di bumi, dilahirkan kembali, menerima pengharapan dan iman di dalam nama Yesus Kristus, iman itu harus diuji kemurniannya pakai api. Saudara dan saya harus berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Percayalah, berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih memang betul akan membawa duka cita kepada kita. Kadang-kadang kan gini Pak Ibu, nyesek banget. Kita udah bikin baik dan mereka tusuk kita dari belakang, betul? Kita udah bikin baik dan ternyata mereka hianati kita. Kita udah berupaya bikin hal yang bernilai untuk mereka, tapi ternyata mereka balas kita dengan kelakuan-kelakuan tidak bernilai. Nah itu duka cita kan Pak Ibu. Tapi ingat Alkitab bilang, itu cuma seketika. Bertahanlah dalam kemurnian iman.
Peganglah apa yang firman Tuhan ajar kepada kita. Yakinilah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan jaminan kepastian yang akan membawa saudara dan saya kepada garis finish dan dikenal sebagai orang-orang yang berhasil bertahan, teruji imannya dimurnikan dalam api, bertahan di dalam keyakinan akan kebenaran. Supaya pada akhirnya, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang akan menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Erasmus punya pengertian yang berikutnya adalah ini, ujian terhadap keteguhan manusia. Begini Pak, Ibu, percayalah bahwa dalam kehidupan saudara dan saya akan selalu berhadapan dengan realita begini. Iman kita akan diuji, tetap teguh mempercayai Tuhan atau tidak. Saya kasih ilustrasi sederhana. Waktu kita berdoa dan doa kita dijawab, iman kita akan teguh di hadapan Tuhan. Betul? Gampang sekali melakukannya. Tapi yang kedua, waktu kita berdoa kepada Tuhan dan doa kita nggak dijawab, think about this. Pikirkan hal ini. Apakah kita punya iman akan tetap teguh meyakini bahwa firman Allah adalah sebuah kebenaran dan firman Allah adalah jaminan kepastian buat kita. Kalau Tuhan tidak jawab doa pun, keteguhan kita dalam mempercayai Dia tidak akan bergoncang. Contoh yang lain, saudara dan saya butuh mujizat, lalu Tuhan kasih mujizat. Kita bersyukur kepada Tuhan, iman kita menjadi semakin teguh. Betul? Gampang sekali melakukannya. Tapi coba pertanyakan sisi ini. Kalau kita butuh mujizat dari Tuhan, dan mujizat nggak datang. Nah, uji ulang. Apakah saudara dan saya punya iman tetap teguh kepada Tuhan? Atau kita mulai mempertanyakan Tuhan? Kita mulai meragukan Tuhan? Kita mulai salahkan keadaan, salahkan orang lain, salahkan Tuhan, salahkan semua hal. Nah, think about that. Coba pertimbangkan hal ini dengan baik. Sebab Alkitab bilang, iman kita memang harus dimurnikan. Sampai iman kita dikenal sebagai iman yang priceless. Yang mau dijual pakai apa aja, nggak bisa dibeli oleh apa aja. Sebab iman ini priceless, nggak ada nilainya. Iman yang lahir karena di-create, atau lebih tepatnya begini, di-carve, diukir oleh Tuhan dalam kehidupannya kita. Begini Pak, Ibu, kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya pahami dalam hidup kita, sebenarnya itu sudah cukup untuk membawa saudara dan saya, waktu kita berhadapan dengan realita tiap hari, semakin teguh di dalam Tuhan. Ada atau enggak ada, kita teguh di dalam Tuhan. Aman atau aniaya, kita tetap teguh mempercayai Tuhan. Disertai atau bahkan ditinggalkan oleh orang-orang di dekat kita, saudara dan saya akan tetap teguh mempercayai Tuhan. Mendapatkan sesuatu atau kehilangan apa saja dalam kehidupan, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang yang tetap teguh mempercayai Tuhan. Coba pertimbangkan ini Pak, Ibu. What about Job? Bagaimana tentang Ayub? Semua yang dia punya selesai. Dia punya apa coba? Dia punya 10 anak, selesai. Dia punya harta kekayaan, dikenal sebagai laki-laki paling kaya di bumi belahan timur. Dia punya semua tak? Alkitab bilang, selesai. Apa coba yang dia punya? Orang-orang yang dekat dengan dia, waktu dia mengalami ujian keteguhan iman, coba, apapun yang dia punya, termasuk orang-orang berharga di dekatnya, selesai. Jadi, pada momen itu, saudara bacalah kitab Ayub, saya akan menemukan realita ini. Ayub berdiri sendiri. Coba, siapa menyertai Ayub? Bahkan istri Ayub bilang begini buat Ayub kan, masa dengan kejadian kayak begini kamu masih menyembah Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba bayangkan, istri Ayub keluarkan itu kalimat. Pada bagian akhir, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki ini dia berdiri sendiri, berdiri dalam keteguhan imannya terhadap Tuhan. Coba lihat hasilnya. Di pasal terakhir kitab Ayub kita menemukan kalimat ini. Tuhan berkata bahwa tidak di Ayub pasal awal Tuhan berkata, tidak ada orang seperti Ayub.
Tapi di pasal terakhir Tuhan pun tetap berkata, tidak ada orang seperti Ayub. Kenapa? Karena waktu dia mengalami berbagai-bagai pencobaan, dia mengalami duka cita. Iya, tapi seketika. Amin. Alkitab bilang dia bertahan sampai akhir. Iman Ayub tetap teguh kepada Tuhan sampai akhir. Makanya Bapak Ibu, semua kita punya cerita. Semua kita punya proses hidup. Semua kita berhadapan dengan masa-masa tertawa, masa-masa menangis. Seperti yang kita sedang hadapi sekarang. Kita kehilangan orang-orang yang kita kenal dengan baik akibat COVID-19. Kita mengalaminya. Kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi ini yang kita tahu bersama, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu cukup buat kita. Firman itu akan membangkitkan keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan di dalam kemahkuasaannya. Firman Tuhan itulah yang akan membuat saudara dan saya tetap berpegang bahwa Tuhan dan firman-Nya adalah jaminan kepastian buat kita. Segala sesuatu boleh diambil dari kita, tapi biarlah dengan seluruh pencobaan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara dan saya pada akhirnya akan dikenal sebagai orang-orang yang begini. Memang berduka cita waktu pencobaan-pencobaan itu datang dalam hidup kita. Tapi ingat, ini cuma seketika. Kita punya iman akan sangat teruji dalam kemurnian. Kita akan menjadi orang-orang yang tahan banting di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Karena begini Pak Ibu, semua orang yang hidup dan bertahan dalam keteguhan iman, walau telah melampaui berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan, Alkitab bilang begini, iman yang lahir dalam hidup mereka adalah priceless. Gak bisa dibayar oleh apapun, karena memang iman dalam kita tidak ternilai. Amin. Bayangkan ini Pak Ibu, dalam semua pencobaan yang kita alami, mau itu ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap integritas, ujian terhadap kelakuan baik, ujian terhadap keteguhan iman kita kepada Tuhan. Ujian itu memang mendatangkan duka cita seketika, tapi waktu menghadapinya, saudara dan saya harus latih diri sendiri sambil berkata, saya harus menghadapi hal ini dengan keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah sebagai sebuah jaminan kepastian. Sebab kalau saya bertahan sampai akhir, saudara dan saya bertahan sampai akhir, Alkitab bilang, saudara dan saya Allah, orang-orang yang akan menerima pujian dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Amin. Ayat terakhir untuk kita bersama. Saudara bisa buka dengan saya dalam Roma pasal 14. Roma pasal 14. Saudara dan saya bisa lihat di ayat yang ke-23 bagian B saja. Saya akan tekankan di bagian B. Tapi anyway, saya akan baca ini ayat kepada kita bersama. Roma pasal 14 ayat 23. Alkitab bilang, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Itu bagian A. Nah, bagian B yang saya mau saudara dan saya menyorotinya, menggarisbawahinya. Kalimat yang B bilang gini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya menjalani hidup tanpa iman, itu hidup yang berdosa. Kalau saudara dan saya menjalani kehidupan tanpa keyakinan akan kebenaran firman Allah sebagai sebuah jaminan kepastian, itu adalah sebuah kehidupan yang berdosa. Sebab Alkitab bilang, segala sesuatu yang tidak berdasar kepada iman adalah dosa. Berarti hidup saudara dan saya harus berlandas kepada firman Allah. Pada dasar apa harusnya saudara dan saya berpijak? Pada dasar firman Allah. Sebagai sebuah jaminan kepastian dan sebagai sebuah keyakinan yang gak bisa diganggu gugat oleh apapun. Pada dasar itulah kita harus membangun kehidupan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan lebih dikenal sebagai orang yang benar dan bukan sebagai orang yang berdosa. Amin. Mari. Tuhan telah memberikan kepada kita iman melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus,
Kita dilahirkan kembali, mendapatkan pengharapan, mendapatkan iman dari kebenaran firman Allah. Mari, biarkan firman Tuhan menumbuhkan terus-menerus tiap hari iman di dalam kita. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki iman yang priceless. Yang diuji pakai apa aja, termasuk pakai api, itu tahan banting. Ingat, hal yang ingin kita capai di hari terakhir nanti adalah kita dipuji oleh Tuhan, kita dihormati oleh Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Mari, saya selesai, kita berdoa bersama. Tuhan, saya berdoa untuk semua saudara yang sama-sama belajar dengan saya. Kepada semua saudara yang sedang mengalami kehilangan dalam hidup mereka, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang datang dari sorga, sehingga iman mereka tetap bertahan dalam musim sukar ini. Tidak goyah, tidak melepaskan Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa biarlah iman mereka menjadi semakin teguh, sehingga pada akhirnya mereka dapat bersaksi kepada orang lain. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa juga kepada semua dari kami Tuhan. Waktu kami diuji dalam kesetiaan, waktu kami diuji dalam integritas, waktu kami diuji dalam perbuatan baik, waktu kami diuji tentang keteguhan iman di dalam Tuhan, tolonglah kami pakai firman, supaya kami membangun hidup pada dasar yang teguh, supaya waktu iman kami diuji, kami tetap dikenal sebagai orang-orang yang imannya teguh, priceless, karena telah melampaui ujian pakai api, semakin murni di hadapan Tuhan. Karena yang kami mau bersama adalah di hari terakhir, kami menerima pujian dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, dan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Kuatkan kami sampai bagian akhir, so kami semua mau dikenal sebagai orang-orang yang finishing well dalam kehidupan. Saya berdoa untuk semua keluarga, kiranya di masa yang sukar ini, Tuhan memberikan kepada kami semua damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita yang hebat bekerja di dalam kami, supaya di tengah air mata kami semua tetap berani mengangkat tangan kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk hidup kami. Tuhan merancang apa yang baik untuk hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau berlaku hebat, berlaku baik sejak dari awal sampai akhir hidup kami. Apapun yang kami alami, kami akan tetap angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Soal kami tahu Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan atau bahkan tindakan. Hari ini saya berdoa, diberkatilah saudara di tempat dimanapun saudara sedang ada bersama-sama mempelajari firman ini. Diberkatilah saudara, diberkatilah anak cucu saudara. Kiranya Tuhan membuat saudara berhasil, beruntung dalam kehidupan waktu saudara memilih untuk taat kepada firman Allah. Di dalam nama Yesus, kemuliaan kepada Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu di pengajaran berikutnya.